Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Integral IPA 3 dalam koordinat kartesius. Pada kali ini saya tidak sendiri untuk membacakan materi ini. Ada Ilham Hargo Sujanto dengan NIM akhir 30, ada Raffi Aulia Hidayat dengan NIM akhir 11, dan saya sendiri, Fira Fernanda Karis Malam dengan NIM akhir 58. Kami akan mempresentasikan ada 4 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama nanti ada daerah umum, ada massa dan pusat massa, ada variabel acak, dan juga ada contoh dan latihan soal. Definisi integral IPA 3. Misal suatu fungsi F3 kubah yang didefinisikan atas suatu daerah berbentuk balok B. Ini ada gambarnya, ini ada balok B dengan dengan sisi sejajar sumbu koordinat. Bentuklah suatu partisi P dari B dengan melewatkan bidang-bidang melalui B sejajar bidang koordinat. Jadi memotong B ke dalam balok-balok bagian. Jadi ada B1, B2, B3 sampai dengan BK. Kita tinjau dari jumlah riemann berikut. Ini ada bentuk riemannnya. Itu sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan N dari F X bar K Y, Y bar K, Z bar K kali delta VK. Nah, di sini delta VK itu didefinisikan sebagai volume balok. Jadi delta VK itu sama dengan delta XK kali delta YK. Ini harusnya jika jadi ada kesalahan dikali delta ZK. Misalkan norma partisi P adalah panjang diagonal terpanjang dari semua balok bagian. Maka kita dapat definisikan integral IPA 3 sebagai, ini ada integral IPA 3 dari F X, Y, Z dv sama dengan limit norma partisi menuju P, mutlak P menuju 0, sigma K 91 N dari F X bar K, Y bar K, Z bar K kali delta VK. Ini ada keterangan asalkan nilai limitnya ada. Ini ada contoh soal yang pertama, itu hitunglah integral IPA 3. Vira, sebentar. Iya, Pak. Vira, slide sebelumnya coba. Sebelumnya lagi. Sebelumnya. Ya, ini dulu ya. Itu kan ada sigma F. Ya. X bar K, X bar K, Y bar K, dan Z bar K. Itu ada F ya. F itu apa itu? F itu fungsinya, Pak. Fungsi, baik. Fungsi inputnya ada berapa variabel? Ada 3. X, ada 3. Z. Oke. Kemudian nilainya apa? Bernilai apa? Kenapa, Pak? Bernilai apa fungsinya itu kalau kita masukkan? Contoh, coba slide berikutnya. Terus. Nah, ini. Yang disebut F-nya itu yang mana? Ini Fx bar K, Y bar K, Z bar K itu kalau di sini itu ada X kuadrat YZ, Pak. Bukan. Ini kamu bisa nyoret-nyoret nggak? Pakai pad nggak? Atau pakai mouse ya? Nggak bisa dicoret. Hah? Harusnya sih bisa ya. Tapi nggak apa-apa lah. Bukan. Coba slide sebelumnya. Lihat. Dalam integral IPA 3, itu ada F, X, Y, Z. Ya. dv. Nah, dalam integral lipat, baik lipat 2 atau lipat 3, itu nilai F-nya, nilai fungsinya, itu kan bisa berupa 1 ya. Atau kadang kita tidak tulis, jadi langsung saja integral dv atau integral dA. Jadi nilai F-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah, pertanyaan saya, ini untuk semua juga ya. Untuk semua juga. Kalau integral biasa ya,
integral biasa. Misalkan integral 01 gitu ya. Integral 01 dx. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Apa fungsinya? Kalau kita bicara integral secara umum, ya, kan bentuk umumnya kan integral fx dx gitu kan. Integral fx dx. Ya, integral lipat 2 kan. Integral lipat 2 f x, y dA gitu kan. Integral lipat 3 yaitu f x, y, z dv gitu kan. Sekarang kalau integral biasa, misalkan integral apa? Ya integral 01 dx gitu. Itu berarti fungsinya apa fungsinya? 1, Pak. 1. Jadi kalau mau menghitung integral 01 dx itu sebetulnya menghitung apa? Integral 1. Iya, kan di antara interpretasi dari integral adalah menghitung luas. Jadi kalau saya mau menghitung integral 01 dx itu sebetulnya menghitung apa? Menghitung luas apa? Ini kok saya lupa. Ini tampilan ini bisa dicoret-coret nggak sih ya? Apa sih namanya? Lupa saya. Aduh, apa namanya ya? Kalau saya nyoret notasi apa anot apa sih? Anot ya namanya ya? Anot lupa saya. Gimana caranya anot? Jadi lupa nih. Ini saya nyoret-nyoret gimana caranya ya? Coba dimatikan dulu share screen-nya coba. Saya bisa share screen nggak? Oh, udah co-host ya. Ya. Jadi ini penting ya, penting untuk konsep kalian juga. Ketika bicara ini, mana ini? Integral gitu ya, fx dx. Kalau dia apa? Dipandang sebagai integral tak tentu, sebagai anti turunan kan begini, ya, tambah c gitu kan, dengan f aksen c, f aksen x-nya sama dengan fx, ya. Nah, sekarang kalau kita berikan batas menjadi integral tentu, misalkan AB gitu ya, fx dx ini sama dengan f besar gitu ya menurut TDK 2 ya. TDK 2 FB dikurang FA gitu ya. Atau bisa ditulis fx dengan batas gitu, x dari A sampai B ya, dengan syarat fx-nya sama dengan fx gitu ya. Nah, ketika kita menghitung 01 di sini x gitu ya, misal ya x dx ini kan kita tulis sebagai setengah x kuadrat 01 gitu ya. Ini kan sama dengan setengah 1 kuadrat dikurang 0 ini sama dengan setengah. Kalau secara visual gambar kan begini gambarnya ya. Ini x. Nah, ini daerahnya nih 01 gitu kan. Ini areanya ya. Areanya. Nah, itu ya, setengah. Tapi ketika kita menulis integral 01 dx, ini berapa hasilnya? 1 ya. Ini luas apa ini? Anda bisa tebak nggak?
Ini luas apa ini? Luas persegi ya. Gitu ya. Dengan apa namanya? Dengan panjangnya ya. Dengan sisi satu ya. Dengan panjang sisi ya. Panjang sisi satu gitu ya. Oke. Dan kalian perlu ingat bahwa ketika menggambar fx dx ya, ini hasilnya adalah kurva di bidang ya. Ini kurva di bidang. Jadi gambarnya ini sumbu x gitu, sumbu y. Nah, ini kurva y sama dengan fx. Oke, ini kalau integral tunggal ya. Nah, sekarang bagaimana kalau integral lipat? Integral lipat kan daerahnya R gitu ya. Kita tulis f x, y dA ya. Ini integral terhadap luas daerah ya. Nah, ini adalah permukaan Z sama dengan f x, y di dimensi gitu ya. Dimensi 3 ruang gitu ya. Gambarnya kan nanti kita definisikannya begini kan. Ini X, ini Y, dan ini Z gitu ya. Ini misalkan daerah R-nya gitu ya. Daerah R. Ya. Kalau ini kita tulis gini ya. Misalkan ini daerahnya gitu ya. Nah, ini misalkan AB, CD. Ini kan kita bisa tulis sebagai integral gitu ya. Integral apa nih? AB, permukaannya gini ya. Permukaannya gini gitu misalkan. Ini Z dan F, X, Y. Nah, ini kalau saya tulis begini ya. Ini kalian tahu nggak kenapa diputus-putus ini? Tahu nggak kenapa diputus-putus? Ya, karena ini garis khayal yang seolah-olah berada di belakang permukaan ini ya, ZFX ya. Ini CD, kemudian di sini FX, Y, DX, DY gitu ya. Atau kalau mau ditulis, ini kebetulan batasnya saya tulis secara sederhananya, batasnya ini ya, konstan gitu ya. AB, FXY, ini DY, DX. Jadi ada dua lah interpretasinya. Ya. Nah, tapi kalau kita mau menghitung integral dA, ya, dA-nya saya tulis beginilah, dx, dy gitu ya. Misalkan 01, 01, ya. Ini kan hasilnya 1 nih. Ini apa ini? Hasil ini apa ini? Ini kan sebetulnya ada satunya tapi kita tidak tulis ya. Nah, ini satunya itu fungsi fx-nya ya, sama dengan 1 ini ya. Lihat. Ini nilai apa ini? Bisa nggak Anda tebak ini? Nilai apa ini? 1 ini. Bisa nggak ditebak apa ini? Kalau tadi ini apa? Persegi ya. Luas persegi ini kan representasi gambarnya adalah gini kan. Ada fungsi Y sama dengan 1 gitu kan. Kemudian batasnya dari 0 sampai 1 gitu kan. Nah, ya, ini luasnya ya. Nih, luas A-nya ya. Nah, ini luas A-nya. Luas persegi ya. Ini kita tahu panjangnya 1, tingginya 1 gitu ya. Jadi ini persegi dengan sisinya, panjang sisinya 1. Nah, kalau ini apa ini? Kalau ini saya tulis 1 di sini. Kubus, Pak. Kubus, oke. Ya. Jadi ini tak lain adalah volume kubus gitu ya. Volume kubus. Nah, tetapi kalau fungsi
ZFXY-nya itu dia sebarang ya, dengan syarat ya, tapi dengan syarat yang kemarin itu fxy-nya lebih besar sama dengan 0 gitu ya, positif. Ini adalah volume benda di bawah permukaan ya, di bawah permukaan. Bentuknya apa ya, tergantung volumenya permukaannya bentuknya apa gitu ya, yang lain. Nah, sekarang ketika kita masuk integral lipat 3 ya, fungsinya ini adalah x, y, z. Sebentar. Ini permukaan di dimensi 3 ya. Sekarang ketika f, x, y, z ini dv. Tadi integralnya terhadap apa? Apa Vira? B ya? Gitu ya? B ya. Oke. Jadi dalam jumlah Riemann ini kan ditulis sebagai sigma f tadi ya, xk, yk, zk, bar gitu ya, delta v k gitu ya. Delta dv ya, delta v ya, delta v ya. Nah, ini adalah fungsi 3 variabel ya, 3 variabel yang terletak di ya dimensi 4. Gambarnya gimana? Kita agak sulit untuk menggambarkannya gitu ya. Sulit nih untuk menggambarkannya. Ya. Jelas ya? Nah, tetapi ketika kita menghitung integral B, ininya langsung dv gitu ya. Ininya kan kita tulis 1. Ya. 1 ini ya bentuknya ya. Lihat, di sini volume ya. Volume benda di bawah permukaan. Di sini luas. Ya, luas. Nah, ini nanti jadi pertanyaan nih. Kalau ini 1 apa? Apa artinya gitu ya? Ya, ini harus kita maknai ini apa nih kalau 1 gitu ya. Jadi fungsinya f x y z-nya ini sama dengan 1 gitu ya. Kalau fungsi yang tadi yang ditampilkan di slide itu ya, apa fungsinya coba dibacakan tadi Vira? Fx y z sama dengan apa tadi? Yang contoh soalnya x kuadrat apa? X kuadrat Y kali Z. X kuadrat y z ya. Ya. Nah, ini fungsi dari R3 ke R. Ya. Kenapa R3? Variabelnya di sini ada 3 yang dimasukkan gitu kan. Jadi kalau ini kita masukkan X ya, kita bayangkannya gini lah, X, Y, Z gitu ya. Kemudian ini nilainya fx y z-nya dengan fungsinya adalah itu tadi ya, misalkan kita pakai fungsinya ini. Kalau saya buat 0 gitu, di sini 0 gitu ya. Oke. Misalkan di sini 0 kalau 1 di antara 3 ini 0 masih 0 ya. Tapi kalau ya ini kita ambil 1 lah gitu. Ini 1 gitu. Ya. Nah, dalam menggambar habis. Dalam menggambar kurva yang ini nih kan kita punya koordinat x-nya, betul ya? Ya, kita punya koordinatnya, kita punya titiknya gitu ya. Ini kan koordinatnya x sama dengan misalkan c gitu ya. Nah, ini adalah di sini apa? F x gitu ya. FC maaf. Ini nilai FC ya. Jadi titik ini adalah koordinatnya x, fc gitu ya. Ya. Ini adalah kurva di bidang gitu ya, kurva di bidang. Nah, ketika bicara ini permukaan, ini kan kok titik pada permukaan ini ya, ini tak lain adalah koordinat x, y, z gitu loh. Nah, z-nya sendiri itu tak lain adalah apa? X, y, f, xy gitu kan. Ya. Z ini kan sama dengan f, xy ya, gitu. Makanya kita punya 3 titik.
Makanya kita dapat fx, y itu adalah permukaan di ruang ya, ruang. Anda bayangkan ada permukaan gitu ya, kertas atau kain gitu ya, permukaan bentuknya. Nah, tapi ini apa? Ya, tapi ini apa? Kalau ini kita buat, berarti kan ini kita punya x, y, z, ya sebutlah ini w gitu ya misal ya, w gitu. Nah ini kan koordinatnya ya ada 4 variabel ya yang mengilustrasikan hasil dari nilai ini x, y, z dan w ya. Nah ini gambarnya ada di dimensi 4 ya, dimensi 4 ya, jelas ya. Nah ini dalam mempartisikannya yang kita pandang justru adalah B-nya gitu ya. Ini B-nya yang dipartisi. Tuh. Konsisten nggak dengan yang tadi? Kalau di integral ini interval di partisi ya. Kalau integral lipat 2 ini area di partisi. Gitu ya. Berarti kalau integral lipat 3 B yang dipartisi. B ini apa? Ya mudahnya ini kita pandang sebagai benda pejal gitu ya. Kan tadi gambarnya seperti balok gitu ya. Balok padat. Ya kalau baloknya nggak padat ada rongganya ya kita bisa definisikan bendanya seperti itu. Ya. Jadi Anda bayangkan benda tadi itu ya. Itu dipandang dari 3 sisi variabel ya. Variabel X, variabel Y, variabel Z gitu ya. Ini kan nanti urutannya yang kemarin saya sebut ya. Kemungkinannya bisa 6 DZ, DY, DX gitu ya. Dan seterusnya sampai DX, DY, DZ ya. Ini jadi ada 6 variasi. Dan 6 variasi urutan. Yang nanti maknanya ini kita juga harus turunkan seperti apa. Gitu ya. Nah, coba share yang tadi, slide yang tadi di-share. Nah, ini sebelumnya. Nah, ini ya. Jadi slide apa? Ketika kita punya benda pejal, dalam hal ini kotak gitu ya. Oh, bukan kotak, balok lah ya. Balok, kita ambil partisi baloknya gitu ya. Dia kan memiliki ukuran yang bergantung dari delta X, K ya, delta Y, K, dan delta Z, K gitu ya. Nah, itu kita ambil dan titik wakilnya ya, sebutlah itu titik yang ada di tengah-tengah baloknya itu. Gitu ya. Lihat ya, ini agak-agak berbeda ya. Tapi kita harus tetap konsisten nanti dalam penggunaan integral lipat 3 ini seperti apa gitu ya maknanya ya. Oke, jadi kita belum menjawab ya. Satu kalau fx y z-nya sama dengan 1 itu nanti hasil integral lipat 3-nya itu apa gitu ya. Dalam slide ini dibahas nggak? Tira? Ada yang lain? Ilham sama Ya, Pak. dibahas nggak nanti apa arti kalau fx z-nya sama dengan 1 gitu? Sini nggak dibahas sih, Pak. Nggak dibahas, oke. Ya udah. Oke, kita lihat penggunaan contohnya dulu ya. Ya, silakan dulu coba. Nanti setelah ini kita bahas maknanya apa ya. Udah dilanjut dulu coba. Oke, Pak. Saya lanjut. Sini kita hitung integral lipat 3 dari X kuadrat YZ dV. Di mana si B-nya itu berisi X, Y, Z itu si X ini di antara 1 dan 2, kemudian Y-nya itu di antara 0 dan 1, dan Z-nya itu di antara 0 dan 2. Ini kita bisa substitusikan batas-batasnya itu. Yang pertama itu adalah integral pertama dari batas awal itu 0,2, integral yang kedua itu batas bawahnya itu 0 sampai 1, dan integral yang ketiga itu batas dari 1 sampai 2. Dx kuadrat dz, dx dy dz. Kita hitung dulu yang pertama ini, integral x kuadrat dz, kita integralkan terhadap dx. Jadi menjadi integral yang pertama itu batasnya 0 sampai 2, integral yang kedua itu batasnya 0 sampai 1, kali sepertiga x pangkat 3 YZ dari 2 sampai
dari 1 sampai 2 DY DZ. Kita peroleh jadinya nanti integral yang pertama itu 0 sampai 2, integral yang kedua itu 0 sampai 1, 7/3 YZ DY DZ. Nah, ini yang pertama kita lakukan, kita integralkan 7/3 YZ terhadap DY. Nanti 7/3 kita taruh di depan, menjadi 7/3 integral dari 0 sampai 2. Jadi nanti hasilnya itu setengah Z dz. Nah, nanti hasil akhirnya itu 7/3. Sebenarnya ada 6 urutan integrasi ya, atau variasi yang tadi yang sudah disebutkan baikmu. Itu pertama ada dx dy dz, ada dx dz dy, ada dy dx dz, ada dy dz dx sampai dengan dz dy dx. Nah, ke-6 urutan integrasi tersebut itu memiliki kesamaan jawaban akhir, yaitu sama-sama 7/3. Ya, sekarang daerah umumnya. Dari situ nanti bisa kita lihat maknanya gimana ya. Silakan lanjut dulu. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang daerah umum. Kita perhatikan gambar. S merupakan S dalam 3 ruang dan diapit dalam kotak B seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Misalkan fungsi X, Y, Z didefinisikan pada S, lalu untuk berikan nilai F sama dengan 0 untuk fungsi F, X, Y, Z yang di luar dari benda S ini. Kemudian kita dapat definisikan integral lipat 3 dari bidang S, F, X, Y, Z, dV sama dengan integral lipat 3 dari balok F, X, Y, Z, dV. Integral di ruas kanan telah kita definisikan di atas, tapi tidak berarti bahwa integral tersebut mudah untuk dihitung. Sebenarnya jika himpunan S cukup rumit, kita mungkin tidak mampu melakukan perhitungan itu. Ini contoh gambar, misalkan S adalah himpunan Z sederhana, garis-garis tegak memotong S menurut ruas garis tunggal. Jadi kita anggap ada garis-garis yang memotong S dari Z sama dengan P1XY sampai Z sama dengan P2XY. Kemudian kita mengandaikan SXY adalah proyeksi pada bidang XY. Maka integral lipat 3 dari S, F, X, Y, Z, dV sama dengan integral lipat 2 SXY dari integral F, X, Y, Z terhadap DC mulai dari P1XY sampai P2XY. Sebagai tambahan, jika X, Y adalah himpunan Y sederhana seperti diperlihatkan pada gambar, kita dapat mengulang tulis integral lipat dua sebelah luar sebagai integral lipat. Di sini urutannya yang pertama sudah tadi diintegralkan terhadap dz, kemudian yang kedua kita integralkan terhadap dy dari batas P1x sampai P2x, kemudian yang terluar kita integralkan terhadap x batasnya A1 sampai A2. Urutan pengintegralan lain boleh jadi memungkinkan, tergantung pada bentuk S, tetapi dalam tiap kasus kita seharusnya mengharapkan limit dari integral sebelah dalam berupa fungsi 2 peubah, yang berada pada integral tengah berupa fungsi 1 peubah, dan yang terluar berupa konstanta. Ya, sebentar Ilham. Ini satu aturan ya. Jadi memang secara umum urutan boleh memungkinkan berubah ya. Di sini kan contoh yang ditulis adalah DZ, DY, DX gitu ya. Kalau dilihat dari bendanya tuh ya, Anda lihat bendanya
itu yang melengkung-lengkung itu kan Z ya. Z si2X, Y, psi, apa sih ya bacanya. Ya, dan Z sama dengan si1. Jadi yang atas permukaan Z sama dengan sekian, yang bawah permukaan Z sama dengan sekian. Kemudian kanan kirinya dari benda S itu kan juga melengkung-lengkung ya. Melengkung-lengkung tuh. Nah, itu dibatasi oleh kurva ya. Kurvanya dalam variabel X ya. Y sama dengan V1, Y sama dengan V2. Gitu ya. Nah, kemudian X, batas X-nya dia dibatasi oleh garis atau konstan ya. X sama dengan A1 sampai X sama dengan A2. Ya, jadi menghitung benda S itu kalau gambarnya kayak gini ya, bisa dilakukan dengan cara urutan DZ. Jadi DZ fungsi 2 peubah ya. Di situ ya. Pada integral tengah integral paling dalam tuh maksudnya yang paling kanan ya. Itu batasnya si1 si2 itu diintegralkan terhadap Z itu fungsi 2 peubah ya. Anda bisa lihat banyaknya peubahnya itu lambangnya ya, ada XY, ada X saja gitu ya. Kemudian yang terakhir tanpa variabel, berarti batasnya dia konstan tanpa fungsi ya, bukan fungsi gitu ya. Harapannya begini ya, harapannya jadi Anda harus konstruksi dalam integral lipat 3 itu urutannya yang paling dalam 2 variabel, yang tengah 1 variabel, yang terakhir adalah konstanta. Dalam contoh ini yang tengahnya itu X ya, mungkin nggak Y? Mungkin ya, tergantung nanti bendanya seperti apa gitu ya. S-nya ya, bentuk S-nya. Jadi daerah pengintegralannya ini berupa bendanya ini itu berupa apa gitu ya urutannya. Oke, lanjut Ilham. Di sini ada contoh soal untuk menghitung integral berulang. Integral yang paling dalamnya batasnya Y sampai X plus 2. Integral yang tengah batasnya 0 sampai 3X. Integral yang terluar batasnya min 2 sampai 5. Yang pertama kita integralkan terhadap Z dulu. Dengan batas Y sampai X plus 2 kita peroleh 4X plus 8 min 4Y. Kemudian kita integralkan terhadap Y menjadi 4XY plus 8Y min 2Y kuadrat. Batasnya 3X sama 0. Dan substitusikan kita peroleh menjadi 12X kuadrat plus 24X min 18X kuadrat ds. Kita integralkan. Kita hitung dulu 12X kuadrat dikurangi 18X kuadrat. Hasilnya min 6X kuadrat plus 24X ds. Kemudian kita integralkan terhadap X. Jadi min 2X pangkat 3 plus 12X kuadrat dengan batas 5 min 2. Kita substitusikan, kita peroleh hasilnya min 14. Ini ada kotak limit integrasi. Batas integrasi pada integral terdalam mungkin bergantung pada kedua variabel integrasi lainnya. Batas integrasi tengah mungkin hanya bergantung pada variabel integrasi terluar. Yang terakhir, batas integrasi untuk integral terluar mungkin tidak bergantung pada salah satu variabel integrasi. Boleh di next. Soal yang kedua, di sini kita disuruh menghitung integral lipat 3 fungsi X, Y, Z, 2X, Y, Z dalam daerah pejal S yang dibatasi oleh tabung parabol Z sama dengan 2 min 1 per 2X kuadrat, dan bidang-bidang Z sama dengan 0, Y sama dengan X, dan Z sama dengan 0. Ini untuk gambarnya. Daerah pejal S pada gambar integral lipat 3 daerah S2X, YZ, dV dapat dihitung dengan integral berulang. Penjelasannya ada di belakang. Next.
Kita perhatikan bahwa S adalah suatu himpunan sederhana Z, dan bahwa proyeksi XYZ pada bidang XY adalah sederhana Y dan juga sederhana X. Dalam integrasi pertama X dan Y tetap, kita integrasikan sepanjang garis tegak mulai dari Z sama dengan 0 sampai ke Z sama dengan 2 min X kuadrat per 2. Hasilnya kemudian diintegrasikan pada himpunan XY. S, X, Y. Kita peroleh di sini ada himpunan S sama dengan X, Y, Z, batas-batasnya. X-nya dari 0 sampai 2, 2 diperoleh dari kita substitusi Z sama dengan 0 ke Z sama dengan 2 min X kuadrat per 2 ini. Y-nya sudah ada di soal, batasnya 0 sampai X, Z-nya 0 sampai 2 min 1 per 2 X kuadrat. Integral IPA 3S 2X, Y, Z, dV sama dengan, untuk urutan integralnya kita menggunakan aturan yang tadi, yang paling banyak peubahnya kita jadikan integral paling dalam. Jadinya integral paling dalam dengan batas 0, 2 min 1 per 2 X kuadrat. Integral yang tengah dengan batas 0 sampai X. Integral yang terluar dengan batasnya 0 sampai 2. Bentar, Ilham. Saya tanya dulu ya. Dimas Tri mana Dimas Tri? Dimas Tri. Hadir, Pak. Hadir. Coba Dimas lihat tulisan ini ya. Ya, ada juga di buku ini ya. Dimas ya. Ini ngerti nggak Dimas nih? Yang bagian mananya, Pak? Iya, dari S-nya. Kok S-nya kayak gitu tuh? S sama dengan Insya Allah, himpunan Pak. XYZ. Kenapa itu bentuknya begitu tuh? X-nya kenapa 0 sampai 2, Y-nya 0 sampai X, Z-nya 0 sampai 2 dikurang setengah X kuadrat. Ngerti nggak itu? Itu untuk yang batas-batasnya, Pak. Coba gimana melihatnya ini? Z-nya kenapa 0 sampai 2 dikurang setengah X kuadrat? Kan itu ada di sumbu X itu ada 0 sampai 2. Nah, 2-nya itu ada di sebelah kiri pojok kiri bawah. Nah, habis itu buat yang Y, itu kan ada X sama dan Y itu yang menyamping. Nah, untuk yang Z itu kayak buat selimutnya, Pak, yang di bagian luar. Seperti yang ada di gambar sebelumnya, yang area surface. Oke, coba slide sebelumnya buka dulu. Slide sebelumnya. Mana ditampilkan dulu. Ilham, slide sebelumnya Ilham. Nah, ini ya. Bendanya ini ya. Jadi batas X-nya 0 sampai 2. Ya. Batas Y-nya 0 sampai X. Batas Z-nya 0 sampai permukaan yang melengkung itu ya. Itu kan potongan dari apa itu ya? Tabung bukan ya? Tabung ya, tabung tidur ya. Tabung tidur itu ya. Nah, jadi yang dihitung benda pejalnya itu yang ya, yang sepotong itu yang jadi ada apa sih? Ya ada tabung tidur gitu. Kemudian ada bidang memotong ya. Bidang XOZ itu yang kiri itu ya. Sama bidang yang diagonal itu ya. Daerahnya bentuknya begitu. Ya seperti potongan apa itu bolu atau apa gitu ya. Jadi modelnya kayak gitu. Nah, itu sebagai daerah pengintegralannya. Nah, terus fxyz sama dengan 2xyz itu apa? Ya nggak tahu gambarnya kayak apa gitu ya. Cuma daerah definisinya, domain dari fxyz-nya itu tak lain adalah benda itu ya. Modelnya kayak gitu. Oke, slide berikutnya tadi. Nah, ini slide berikutnya Ilham. Jadi jadi soal ini adalah jenis soal yang Anda harus definisikan dulu batasnya dengan cara mendefinisikan daerah pengintegralannya dengan aturan yang tadi ya. Yang paling dalam 2 variabel, yang tengah 1 variabel, yang paling luar atau yang paling kiri dia bentuknya konstan gitu ya.
Nah, itu kalau sudah Anda temukan batasnya, Anda tinggal integralkan ya. Jadi yang pertama terhadap dz. Integral 2x,y,z terhadap dz, maka yang berpengaruh hanya variabel z. Ya, variabel x dan y-nya dipandang sebagai tetapan konstanta, ya. Ya, berarti itu kan sama saja 2z, integral 2z yaitu z kuadrat gitu ya. Kemudian dimasukkan batasnya tuh 0, karena z-nya 0 sampai 2 dikurang setengah x kuadrat ya. Dihitung nanti dapat di bawahnya begitu. Dikumpulkan ulang, ditulis ulang ya. Kemudian dikelompokkan, diintegralkan terhadap y. 0 sampai x batasnya ya. Diselesaikan lagi. Kemudian sisa variabel x diselesaikan lagi, nanti dapat nilainya adalah 4/3 ya. Jadi cara berhitungnya seperti itu. Ya. Ini contoh soal yang Anda harus kenali dulu fungsinya ya. Itu seperti apa. Kemudian daerahnya bentuknya juga seperti apa. Itu ya. Oke. Coba slide-nya dimatiin dulu. Gantian saya. Baik, mana ini? Ini kan kalian pakai yang di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita balik dulu ke sini nih untuk memaknai ini ya. Memaknai ini. Sekarang saya gambar ini. Ini sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z gitu ya. Nah, saya punya balok gitu ya. Nah, ya, saya punya balok, saya proyeksi di sini. Ini ya, proyeksi. Gambarnya kira-kira begini. Gitu ya. Ya sebutlah ini 1 gitu ya. Ini 2. Ini sebutlah 2. Ini sebutlah 3 gitu ya. Ini ya. Maaf sebelumnya. Bapak Ya. tadi nge-share screen nggak Pak? Soalnya nggak ada share screen-an. Oh, astagfirullahaladzim. Saya belum share screen. Belum, Mbak. Oh ya. Alhamdulillah tadi ada tampilan WA. Ya, oke. Panik juga saya tadi ada tampilan WA. Ini udah share screen belum? Udah, Udah. Pak. Udah, oke. Ya. Tadi ada tampilan WA saya. Ya udah. Oke. Ya. Sebutlah ini benda balok nih ya. Ini benda balok ya. Benda S ini di bidang R3 ya. Saya proyeksi ke sini, ke bawah gitu ya. Ini daerahnya gitu. Ini batasnya 2, batasnya 1 gitu ya. Ini 2, 3. Kemudian yang ini nih ya. Malah nggak ya gambarnya ya. Ini ada yang salah nih gambarnya. Ini gambar geometrisnya juga harus hati-hati ya. Ini Z-nya
Nah, gini ya. Ini misalkan 3. Oh iya benar nih. Ini 4 gitu ya. Nah, lihat nih. Jadi S. Nah, saya mau integralkan ini ya. dV terhadap benda S ini. Ya. Oke, bisa nggak kalian definisikan integralnya terhadap apa, kemudian batasnya apa ini? Saya mau menghitung integral lipat 3 gitu. Batas terhadap dz, dy, dx. Coba, ini apa batasnya? Z sama dengan apa? Z sama dengan apa? Bisa nggak? Z dari 3 sampai 4, Pak. Z 3 Dari 3 sampai sampai 4. 4. 3 sampai 4. Oke. Terus Y-nya? Iya, 2 sampai 3. 2 sampai 3. X-nya? 1 sampai 2. Berapa hasilnya ini? Ini hasilnya berapa? 1, Pak. Wah, dari mana 1? Saya belum hitung-hitung nih. Kok tiba-tiba dapat 1? Balok kan? Hah? Balok. Balok ya? Jadi 1 ini apa? Volume. Volume. Volume balok ya? Oke lah, kalau ini angkanya saya ganti gitu misal ya. Ini saya ganti. Tanpa mengubah gambar. Misalkan ini 2 sampai 6 gitu. Berapa nilainya? Tetap 1 ya, Pak? Oke, yang lain mungkin ada pendapat? Kita tampung dulu jawabannya ya. Kira ya. Berapa? 4. Hah? 4 nggak? 4. Kenapa? Kenapa jadi 4? Karena Z-nya berubah. Iya. Terus Z-nya berubah. Terus 4 ini dapat dari mana? Tinggi itu apa? Balok apa? Tinggi baloknya ya. Tinggi baloknya berubah jadi 4 ya? Iya, Pak. 2 sampai 6. Vira gimana Vira tadi? Vira yang jawab 1 ya tadi. Nangkep nggak? Vil? Masih belum nangkep sih, Pak. Dah, yang dapat 4 gimana tuh caranya? Bisa melihat itu? Susah kalau nggak dicoret-coret. Iya, betul. Gimana cara nyoretnya ya? Ini slide saya gitu ya. Oke lah, ini saya gambar gini ya. Ini ilustrasi balok yang ada di sini ya. Jadi awalnya berapa tadi? 34 ya? 34 ya? Jadi kalau 34, panjang X-nya berapa? Sorry. Panjang ini berapa? 1. Ini kan, ya, 1 ini tak lain delta Y ya. Betul kan? Iya, Pak. Ya, panjang ini berapa? 1. Oh iya, Pak, mudeng, Pak. Mudeng. Wah, ya udah. Mudeng. Udah cepat Ya. sekali, bagus ya. Dah. Ya. Yang atas ini berarti delta Z ya. Betul ya? Delta Ya, Z-nya. Pak. Nah, ketika ini kita ubah tadi menjadi berapa? 26, berarti yang berubah kan di sini ya. Ini Z menjadi ya. 4 ya. Oke. Nah, sekarang saya akan jelaskan makna ini. Makna ini ya. Maknanya gimana sih sebetulnya? Jadi kan dz ya, ketika kita menghitung integral lipat 3 dz dy dx gitu ya. Z sama dengan ini saya sebut Z1, ini saya sebut Z2 gitu ya. Z1 sama dengan 2 ya. Pada
pada gambar balok ini, ya, ini kan dia menghitung delta ya, menghitung delta Z gitu ya, Z1, Z2. Permukaan ini adalah permukaan Z2, permukaan yang ini, nih, permukaan ini adalah Z1. Ya, jelas ya. Jadi delta Z artinya ini adalah dari bawah atas gitu ya. Jelas ya. Nah, kemudian DY. DY itu kan kalau dilihat dari gambar di sini delta Y ya. DY, delta Y berarti dari sini ke sini ya. Sini ke sini, atau ini tuh seperti Anda lihat seperti bidang ini ya. Y1, Y2 gitu kan. Ya. Ini kan berarti dari kiri kanan. Ya. Nah, tapi melihat kiri kanan itu kan sebetulnya kita mendefinisikannya dari sini ya. Nih. Dari sini. Dari sini ke sini, gitu ya. Ini adalah DY nih. Dari kiri ke kanan. Gitu ya. Nah, kemudian DX-nya saya nyebutnya dari belakang gitu ya. Belakang tuh maksudnya ini ya. Ini nih. Nih belakang. Ini ke sini ya. Belakang. Jadi dari belakang depan. Ya, kalau pada gambar ini kelihatan nih. 1 ke 2, belakang ke depan, maju gitu loh ya. Z positif ya. Nah, tapi daerah yang Anda lihat adalah ini. Ya, nah ini. Jadi ini adalah proyeksi balok ke bawah. Jadi ini proyeksi ya benda di bidang X, O, Y. Gitu ya, bidang X, O, Y. Nah, sekarang kita balik nih. Ya, kita balik. Saya mau ubah integral lipat 3 ini. Kalau tidak DZ, DY, DX apa gitu ya. Nah, saya proyeksikannya bendanya ke sini nih. Ya, bendanya ke sini. Ini kan berarti Z1 ya. Ini Z2. Ini garis ini ya adalah X2, ini garisnya X1. Gitu ya. Nah, berarti benda ini proyeksinya ke bidang X, OZ ya. Benda proyeksi ke X, O, Z ya. X, O, Z. Saya gambar lagi di sini nih. Ini hasil proyeksinya nih ya. Nih hasil proyeksinya. Ini sebagai Z1, ini sebagai Z2, ini sebagai X1, ini sebagai X2. Nah, benda yang di sininya ini ya. Benda yang di sini. Ini permukaan nih. Ini permukaan Y1 sama dengan, nah ini fungsi dalam XZ. Fungsi dalam XZ. Yang sebelah sininya, ya, yang sebelah sininya nih, ini permukaan Y2 sama dengan XZ juga. Gitu. Nah, kalau seperti ini, kalau diproyeksikan ke bidang XOZ, ya, XOZ, maka kita menghitungnya DY dulu. Y1 sama dengan fungsi dalam XZ, ya, fungsi apa ya? Ya, fungsi ini gitu misalnya. Y2-nya, permukaan ini kita pandang permukaan ya, dari kiri kanan, fungsi dalam XZ gitu ya. Ini DY. Ini DY ya. DY kiri ke kanan ya, kiri ke kanan. Nah, kemudian kita pandang benda ini nih, daerah ini nih. Nah, ya. Anda sekarang mau ambil apa namanya? Batasnya mana nih? Ya. Kalau mau terhadap D apa ya? Misalkan DZ gitu ya. Misal DZ berarti dari bawah ke atas ya. Z1 sampai Z2. Ini kebetulan bentuknya kotak ya. Kemudian kalau ini kita ambil DX, kita tulis di sini X1 sampai X2 ya. Nah, kalau dia kotak bentuknya konstan, ini kemungkinannya bisa Anda tulis sebagai DX ya. Tapi nanti batasnya menyesuaikan ya. Ini berubah ya.
menjadi ini menjadi Z1 sampai Z2, ini X1 sampai X2. Gitu ya. Itu kalau ini kalau berubah dx, dz. Jadi kalau dy, jadi kalau integral yang paling dalam adalah dy, artinya benda ini proyeksi ke bidang x, o, z. Tapi kalau dz nih ya, berarti ini proyeksi ke bidang apa? X, O, Y. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita punya integral lipat 3, satu lagi apa? dz, dy, dx gitu ya. Dx. Ini kemungkinannya kan bisa dy, dz atau dz, dy gitu ya. Dz, dy. Maka bendanya itu tak lain sebetulnya diproyeksikan ke bidang ini. Ini berada di bidang belakang ya, bidang belakang ya. Y, O, Z. Gitu ya. Bidang Y, O, Z. Nah, kemudian ini misal baloknya gini ya, baloknya di sini. Jadi ini diproyeksikannya ke belakang gitu loh. Ini proyeksikannya ke belakang jadinya gini gitu. Ya. Jelas ya? Jadi arti dz, arti dx di integral paling dalam, arti dy di integral paling dalam, dan arti dz di integral paling dalam, itu tak lain adalah bagaimana cara kita memproyeksikan benda pejal itu di bidang apa? X, XOY, XOZ, atau YOZ. Gitu. Ya. Nah, contoh yang ini, nih, contoh yang ini ya. Anda lihat di sini kan dia diproyeksi ke bawah nih. Dia diproyeksi ke bawah sini ya. Nah, ya, berarti ini integral dalamnya adalah dz. Ya, proyeksinya. Karena ini di bidang X, O, Y, gitu ya. Baru nanti batasnya ya mana yang lebih sesuai. Mau pakai dy, dz atau dx, dy, tergantung melengkungnya di mana. Kalau di sini kan yang melengkungnya yang ini nih. Melengkungnya yang pinggir nih. Nih, ini melengkung nih. Ini melengkung. Maka kita gunakan fungsi y dalam x, fungsi y dalam x. Maka di sini muncul dy dulu gitu ya. Nih, dy dulu. Ya, fungsi dalam x. Baru nanti yang paling yang konstannya ini muncul dalam x. Itu ya. Arahnya begitu ya. Tapi kalau benda ini diproyeksi ke sini, nih bidang ini entah bentuknya gimana gitu ya. Di sini mungkin melengkung gitu ya. Ya, kalau misal ini melengkung, ini melengkung lurus ya. Ini lurus nih. Yang melengkung kayaknya gini nih. Nah, gitu ya. Bendanya gitu ya. Ini bidang apa? Bidang XOZ kan? Nih ya, ini bidang XOZ. Nah, kalau bidang XOZ, berarti nanti hasil integralnya yang paling dalam adalah dy dulu. Ya, dy dulu. Kemudian ini kan melengkung nih. Fungsinya apa nih? Ya, yang konstan kan x ya. Ini yang paling luar adalah dx. Terus tengahnya adalah dz gitu. Ya, jadi caranya seperti itu. Atau di belakang, proyeksi ke belakang, nanti bentuknya apa gitu. Ya. Jadi di sini Anda sudah bisa melihat bahwa mana tadi? Makna integral, kalau dz itu apa artinya ya, kalau dy apa artinya, dan kalau dx itu apa artinya ya. Ini berarti proyeksi ke x, o, y ya. Ini proyeksi ke x, o, z. Ini proyeksi ke apa? Y, O, Z gitu ya. Anda lihat nih, ini huruf X, ini nggak ada huruf X-nya gitu ya. Ini huruf Y, ini nggak ada huruf Y-nya. Ini huruf Z, ini nggak ada huruf Z-nya gitu ya. Kalau mau dicatat seperti itu. Nah, itu yang bisa kita lihat makna dari DZ, DY, dan DX-nya. Kemudian tadi
saya berikan uraian bahwa kalau ini satu, ya, kalau ini satu nih, ini kan ternyata volume balok ya. Jadi kalau kita punya integral, ya, integral di sini f x y z sama dengan 1 dv ini terhadap s, ya, ini sama dengan 1, ini adalah volume benda pejal. Saya nyebutnya benda pejal atau apa ya, kadang-kadang ada ruangnya ya, benda S gitu ya, ini volume gitu ya. Jadi ini makna bentuknya seperti ini, walaupun nanti di dalam aplikasi integral IPA 3 itu kita bisa menghitung pusat massa dan segala macamnya gitu ya, modelnya seperti itu ya. Oke ya, jelas ya maknanya seperti ini ya kira-kira ya. Jadi di mana, di sini nih ya. Ini kalau ubah batasannya ya, misalkan batasannya Anda bisa cek nih, benda ini kalau fungsinya saya ubah menjadi 1 gitu ya, saya ubah menjadi 1 dv gitu ya, ini saya ganti 1 gitu ya, ini saya coret nih nggak jadi gitu ya, saya ubah jadi 1, kemudian bidang ini saya ubah lah ya, jadi daerah pengintegralnya ini nih ya, pengintegralnya ini ya. Jadi si benda ini itu diproyeksikan ke bidang XOY ya, menjadi setengah ini ya, tapi bukan tabung sempurna gitu. Nah, ini nanti kalau Anda hitung di oktan 1 ya, itu menjadi volume benda gitu loh ya. Misalkan ini batasnya DZ gitu ya. DZ berarti apa? DZ dari 0 sampai 2 kurang setengah X kuadrat, ini 1 ya. Kemudian batas Y-nya misal DY, misalkan di sini 2 ya, pakai angka 2, di sini 0 sampai 2. Kemudian batas X-nya di sini 0 sampai 2 juga. Nah, kalau ini yang Anda hitung, ini tak lain adalah volume benda pejal yang biru-biru ini secara umum ya, tanpa ada ini ya. Tanpa ada maaf, bukan yang ini. Tanpa ada yang bidang miring ini ya, gitu. Ya. Nah, ini juga bisa Anda gunakan untuk membuktikan ya, kalau misal Anda habis ya, kalau misal bentuknya gini ya, bentuknya gini misalkan. Nah, ini lingkaran gitu ya, ini misal lingkaran, seperempat lingkaran, ini misalkan R gitu ya, ini panjangnya juga R, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z gitu ya. Anda harus definisikan dulu nih, ini permukaannya apa nih, Z sama dengan apa, cari konsep persamaan tabung tidur gitu ya, persamaan tabung tidur sepanjang sumbu Y ya, panjang sumbu Y, ini misal batasnya ini juga RR, ini misal tingginya T gitu ya, tingginya T. Nah, ini Anda cek nih volumenya itu akan menjadi berapa nih ya, 1, 2, 3, 4 ini akan menjadi 1/4 volume tabung itu apa sih, volume tabung secara umum, luas alas kali tinggi ya, luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya apa ini, 1/4 pi R kuadrat gitu kan, 1/4 pi R kuadrat itu kali T ya. Ya, jadi ini nanti akan menjadi 1/4 pi R kuadrat dikali T. R-nya yaitu yang ini, jari-jarinya, dengan asumsi ini persamaan tabung ya. Hati-hati ya, ini persamaan tabung nih. Anda harus cek nih persamaan tabungnya apa di sini. Itu ya. Jadi ini pendekatan integral IPA 3 ya, bisa kita gunakan aplikasinya untuk melihat sisi lain bagaimana kita menghitung
benda geometri ya, bangunan geometri dalam hal ini misalkan tabung gitu ya. Tapi di sini menggunakan konsep integral lipat 3 gitu. Ya, ini panjangnya T misalnya ya, searah sumbu T ini dari 0 saja ya. Ini dari 0 panjangnya gitu. Kira-kira gitu ya penggunanya ya. Oke. Nah, di sini saya sudah memberikan tambahan penjelasan bagaimana kita melihat fenomena atau konsep integral lipat. Ya, ini memang masih koordinat kartesius ya. Nanti koordinat polar, kok polar sih apa? Menggunakan koordinat tabung dan koordinat bola itu nanti penggunaan variabelnya ya itu sudut pandangnya saja yang berbeda gitu ya. Kalau ini kan x, y, z partisinya sepanjang sumbu x, sumbu y dan sumbu z. Tapi nanti di bola dan tabung itu mendefinisikan variabelnya dia agak berbeda. Nah, ini istimewanya kita belajar matematik. Kadang-kadang titik ya, titik itu kan sebetulnya titik pada ruang ya. Saya share lagi sedikit. Di sini ya. Nih. Oh, ini nih massa dan pusat massa nanti dijelaskan lagi sama kelompoknya Ilham ya. Ini disinggung saja nggak apa-apa sedikit. Nanti di apa namanya? Di materi berikutnya nih triple integral silinder ya, tabung dan koordinat bola. Jadi ini kan sama-sama titik nih. Ini sama-sama titik yang ada di R3 gitu kan. Ini kan bisa kita tulis sebagai X, Y, Z gitu ya. Tapi di dalam format tabung bisa ditulis sebagai R, theta, dan Z. R itu berarti bentuk jari-jarinya, theta itu berarti lebar sudutnya. Menghitung sudutnya nanti dari sini ya, dari X positif ya. Z itu ya ketinggiannya, ketinggian tabungnya gitu. Jadi kan kalau tabung ya, kalau tabung di sini kan dia ada sisi melingkarnya gitu ya. Sisi melingkarnya gitu. Nah, menghitungnya di sini nih. Jadi putarannya itu dalam theta, kemudian jari-jarinya ini didefinisikan ya, seberapa jauh si tabungnya itu ya, lebar tabungnya itu dan ketinggian tabungnya itu. Nah, ini hubungannya ini nanti ya, hubungannya gitu. Nah, begitu juga nanti di koordinat mana? Koordinat bola. Lewat ya. Mana koordinat bola? Nah, ini koordinat bola ya. Koordinat bola lambangnya begini. Ya. Nah, ini nanti section 11.9 ini perlu direview ya. Nanti pada saat pembahasan ini direview dulu 11.9 berbicara tentang konsep bola, koordinat bola ya. Seperti apa sih memandangnya. Jadi titik nih ya. P, X, Y, Z gitu. Itu kalau dipandang sebagai koordinat bola ya. Ini ada sudut tetanya, ada sudut pi-nya, ada panjang rho. Rho itu apa? Jari-jari bola gitu, jari-jari dalam bola. Ya, nah ini hubungannya nanti seperti ini. Dalam kalkulus Anda tidak membahas secara detail ya, memang di 11.9, tapi ya terpaksa harus direview ini sehingga nanti Anda bisa memahami kenapa X itu nilainya rho sin cos, Y rho sin sin, dan Z sama dengan rho cos gitu. Ini harus direview dulu gitu ya. Jadi nanti tambahan penjelasannya dibahas di situ ya. Nah, bentuk soalnya nanti bentuk soal untuk koordinat tabung dan bola ini Anda harus hati-hati ya. Jadi kalau nanti diberikan soal ini pakai koordinat apa gitu ya. Ya. Modelnya misal gambarnya begini. Find volume ya. Contoh 2 ini ya, paraboloid begini-begini. Ini bendanya yang mana gitu. Nah, ini kan ya mau nggak mau Anda harus memiliki pengetahuan tentang bentuk geometri dari paraboloid nih. Yang kita tahu kan parabola, tapi kalau paraboloid itu apa sih? Ya. Parabola itu apa bentuknya? Hiperbola. Hiperbola ya di bidang kurva di bidang kan tahu gambarnya hiperbola kan begini gitu ya. Tapi kalau hiperboloid gimana? Parabola bentuknya gini. Kalau paraboloid gimana gitu ya. Contoh. Nah, ini bendanya kayak gini nih. Find volume dan center pusat massa dari homogen solid ini ya. Bendanya kayak gini nih, seperti apa ya? Gasing atau apa gitu ya. Nah, oh ternyata menggunakan ini ya. Tuh. Jadi ini kartesius nggak jalan di sini, susah untuk didefinisikan karena ada bentuk-bentuk lengkungan yang dia menggunakan rotasi ya, menggunakan sudut, akan lebih mudah menggunakan
format kartesius bola dan tabung gitu ya. Ini nanti perubahan variabel beda lagi. Itu ya. Jadi ini menariknya integral lipat 3, kita bisa memiliki pengetahuan yang luas bagaimana memandang suatu benda ya dari berbagai sisi ya. Tidak hanya kartesius, tapi ada koordinat lain yang bisa didefinisikan. Jadi kalau cuma kartesius ternyata malah sulit gitu ya, nggak bisa gitu. Kita harus pakai format yang lain gitu. Nah ini menunjukkan keluasan matematika. Jadi matematika tuh luas gitu ya. Kalau pakai ini nggak bisa ya kita coba pakai cara yang berbeda gitu. Ya. Oke silakan kelompoknya Vira dilanjut lagi. Ilham untuk yang pusat massa yang berikutnya. Silakan. Materi selanjutnya, massa dan pusat massa. Konsep massa dan pusat massa secara mudah dapat digeneralisasikan ke daerah-daerah benda pejal. Sampai sekarang, proses menuju ke rumus yang tepat sangat dikenal dan dapat diringkaskan dalam semboyan kita. Iris, aproksimasikan, integrasikan. Lanjut. Lambang delta X, Y, Z menyatakan kerapatan massa persatuan volume di X, Y, Z. Rumus-rumus integral yang berpadanan untuk massa M dari benda pejal S, momen MXY dari S terhadap bidang XY, dan koordinat Z, Z dari pusat massa adalah M sama dengan integral lipat 3 dari daerah S delta X, Y, Z, dV, MXY sama dengan integral lipat 3 dari daerah S, Z delta X, Y, Z, dV, maka Z bar sama dengan MXY dibagi M. Terdapat rumus-rumus yang serupa untuk MYZ, MXZ, X bar, dan Y bar. Nah, di sini ada contoh soalnya. Carilah massa dan pusat massa benda pejal S dengan asumsi bahwa kerapatannya sebanding terhadap jarak dari alasnya di bidang XY. Nah, untuk penyelesaiannya, menurut hipotesa delta XYZ sama dengan KZ, dengan K sebagai konstanta, kita mencari massa benda pejal dari S. Menggunakan rumus yang tadi, M sama dengan integral lipat 3 dari daerah S, delta XYZ, dV, maka M sama dengan integral lipat 3 dari daerah S, KZ dV sama dengan integral pertama dengan batas 0 sampai 2, integral kedua dengan batas 0 sampai X, integral ketiga dengan batas 0 sampai 2 min X kuadrat per 2, KZ dx dx. Sama dengan K, integral pertama batas 0 sampai 2, integral kedua batas 0 sampai X, setengah kali 2 min X kuadrat per 2 dikuadratkan dy dx sama dengan K, integral pertama batas 0 sampai 2, integral kedua batas 0 sampai X dikali 2 min X kuadrat plus 1 per 8 X pangkat 4 dy dx. Rafina sebentar. Ya, Pak. Ya, oke untuk yang lain juga ya. Jadi tadi kita sudah dapatkan suatu makna dari integral lipat 3 kalau fx y z-nya sama dengan 1. Itu tak lain adalah volume benda S-nya ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ternyata dari sini kita juga bisa mendefinisikan yang namanya massa benda pejal S. Massa benda pejal S. Jadi si fungsinya tadi fx y z-nya itu kita tulis secara khusus lambang F-nya itu dalam bentuk delta sebagai representasi kerapatan ya, representasi kerapatan. Jadi kalau Anda menemukan integral lipat 3 delta atau F ya, jadi pokoknya di dalam lipat 3-nya itu ada fungsi gitu ya, fungsi 3 berubah dV, berarti ini bisa kita pandang sebagai
massa benda kejal S. Jelas ya sampai sini? Oke, jadi kalau Anda punya integral lipat 3 fx, y, z, dv, ya, bisa kita pandang sebagai massa benda kejalnya. Gitu. Nah, contoh soal ini itu secara implisit menyatakan massa dan pusat massa benda kerapatannya sebanding terhadap jarak dari alas di bidang XY. Nah, lihat, terhadap jarak dari alasnya di bidang XY itu didefinisikan sebagai KZ. Bidang XY itu maksudnya bidang XOY ya. KZ. Nanti kalau terhadap bidang XY, XZ gitu ya, terhadap bidang XZ, ya berarti bentuknya bukan KZ gitu ya. Apa kalau terhadap XZ? KY ya, jadinya KY gitu. Nah, ini kita harus jeli ya, melihat informasi pada soal dan mendefinisikan secara formula ya, rumus apa nih, massa benda pejalnya seperti apa. Gitu ya. Nah, M kecilnya integral lipat 3 itu bla 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 ya, karena bendanya sama ya dengan contoh sebelumnya. Ini kan pengintegralan biasa saja, tetapi fungsinya berubah. Kalau tadi apa? 2x z ya. Ini berubah menjadi KZ ya, dengan perhitungan yang relatif mudah ini didapat bentuknya 4/3K gitu ya. Masih ada unsur K sebagai konstanta. Jadi nilai konstantanya kalau kita ambil misalkan 1 ya atau setengah, ya nanti 4/3 dikali 1 atau setengah bergantung nilainya. Ya, jadi di sini Anda harus apa namanya ya? Membuat interpretasi dari masalah yang diberikan ya. Kemudian menyelesaikan permasalahan yang diminta itu menggunakan konsep yang sudah dipelajari gitu. Ya, ini kan soalnya ada massa dan pusat massa. Coba slide sebelumnya. Massa dan pusat massa. Slide sebelumnya. Rafina atau siapa operatornya? Vira apa yang share screen? Oh, Vira, coba Vir. Sebelumnya lihat. Nah, itu ya. Jadi kalau M kecil, integral lipat 3 delta. Delta dipandang sebagai fungsi kerapatan ya. Fungsi kerapatan lambangnya pakai delta. Nah, kemudian ada M besar XY. Itu ada 2 ya variabelnya XY. Integral lipat 3 Z delta. Ya, maka Z barnya sama dengan itu. Jadi itu apa? Pusat massa untuk koordinat Z-nya ya. Nulisnya begitu. Berarti nanti untuk rumus YZ, XZ ya, X bar dan Y barnya itu juga relatif sama, tinggal diberikan variabel sebelum deltanya itu ya dengan X dan dengan Y bergantung dari yang diminta ya atau yang diketahui gitu. Jelas ya? Jadi ini interpretasi lagi ya, makna lagi dari integral lipat 3 yang bisa kita pahami gitu ya. Slide berikutnya kira. Jadi nanti kalau membahas hal-hal seperti ini untuk kuliah-kuliah berikutnya ya, Anda kalau menyebutkan hasil pengintegralan M kecil sama dengan bla bla bla, itu nggak perlu dibaca detail ya, sama dengan apa, yang Anda harus sebutkan adalah kenapa itu menjadi, misalkan M sama dengan integral lipat 3 KZ dV itu sama dengan batasnya itu ya, kita lihat lagi batas terhadap DZ-nya 0 sampai itu ya, permukaan dari bawah ke atas, DY-nya 0x dari kiri kanan, DX-nya 0,2 dari belakang ke depan gitu ya. Nah, dengan aturan penyelesaian integral lipat, kita selesaikan dulu yang integral paling dalam, berarti apa? Terhadap DZ ya, dan itu fungsinya kan KZ, ya udah menjadi setengah, K-nya keluar ya, K-nya keluar. Rafina, K-nya bisa keluar kenapa ya? Kok bisa keluar di sebelah kiri, kenapa itu? Vira atau Ilham juga tahu nggak itu kenapa? Pakai sifat integralnya, Pak. Sifat integral maksudnya apa? K-nya itu yang sebagai konstanta. Iya, kenapa dia bisa keluar?
Bisa, iya di luar integral, kenapa? Gimana? Tira atau Ilham bisa bantu? Halo, halo. Atau yang lain boleh menambahkan kenapa K-nya bisa dikeluarkan dari dalam integralnya itu? Karena K-nya konstanta, Pak. Oke, kalau konstanta kenapa bisa keluar? Karena sifat integral apa yang bisa membuat si K-nya keluar dari integral? Sifat yang misal ada contoh integral 2x dx gitu, Pak. Terus Ya. dia bisa ditulisnya jadi 2 integral x dx. Oke, kenapa bisa ditulis begitu, Rafina? Tingkatannya 2 huruf, apa? Operator? Ini ya. Ya. Nah, hal-hal seperti itu yang dimunculkan. Itu K bisa keluar karena integral sebagai operator linier. Itu contoh yang Rafina sebut, misalkan integral 2x dx menjadi 2 integral x dx, yaitu karena integral sebagai operator linier. Juga berlaku di integral lipat. Begitu ya. Jadi hal-hal teknisnya itu tidak perlu dibacakan detail, tapi hal-hal yang bersifat konsep yang perlu untuk diingatkan itu dimunculkan. Ya, saya berharap kalian semua bisa mencapai pemahaman kenapa sih secara teknis Anda bisa keluarkan K. Alasannya tahu ya, secara konsep tuh begini gitu ya. Kalau menghitung integral dz begitu, masukkan dy begitu, batasnya sampai terakhir batas X-nya 0 sampai 2, hasilnya dapat 4/3, ya insya Allah bisa ya, dengan ketelitian dapat gitu. Nah, jadi dalam presentasi sebaiknya Anda juga menyinggung konsep-konsep penting yang menarik yang muncul di dalam kalkulus dan kuliah-kuliah berikutnya gitu ya. Jadi tidak sisi teknisnya berimbang dengan penjelasan konsepnya gitu ya. Oke, itu mudah-mudahan bisa diterapkan di dalam presentasi kalian berikutnya gitu ya. Ya, lanjut Rafina. Ini M-nya hasilnya 4/3 kan, terus untuk jawaban yang berikutnya apa? Silakan. Untuk yang berikutnya mencari momen dari S. MXY sama dengan integral lipat 3 Z delta XYZ dV. Terus kemudian MXY sama dengan integral lipat 3 KZ kuadrat dV sama dengan integral pertama batas 0 sampai 2, integral kedua batas 0 sampai X, integral ketiga batas 0 sampai 2 min X kuadrat per 2, KZ kuadrat dx, dy, dx. Kemudian kita dapat K/3, integral pertamanya 0 sampai 2, integral keduanya 0 sampai X, dikali 2 min X kuadrat per 2 pangkat 3 dy dx. Kemudian sama dengan K/3, integral pertama 0 sampai 2, integral kedua 0 sampai X, kali 8 min 6X kuadrat plus 3 per 2 X pangkat 4, min 1/8 X pangkat 6 dy dx. Sama dengan K/3 integral batas 0 sampai 2 dikali dx min 6x pangkat 3 plus 3 per 2 x pangkat 5 min 1/8 x pangkat 7 dx. Sama dengan K/3 4x kuadrat min 3 per 2 x pangkat 4 plus 1/4 x pangkat 6 dikurang 1/64 x pangkat 8 batas 0 sampai 2, kita dapat hasilnya sama dengan 4/3K. Terus MXZ-nya itu dicari sama seperti yang tadi, maka K integral
pertama batas 0 sampai 2, integral kedua batas 0 sampai X, 1/2Y kali 2 min X pangkat 2 per 2 kuadrat dy dx sama dengan K integral batas 0 sampai 2 1/4 X kuadrat dikali 2 min X pangkat 2 per 2 kuadrat dx. Kita dapat hasilnya 64/105K. Kemudian untuk mencari M, Y, Z menggunakan rumus seperti yang tadi, maka kita dapat 128/105K. Dan yang terakhir mencari koordinat pusat massa S. Z bar sama dengan MXY dibagi M. Z bar sama dengan MXY per M sama dengan 4K/3 dibagi 4K/3, kita dapat hasilnya 1. Untuk Y bar sama dengan MXZ per M sama dengan 64K/105 dibagi 4K/3, hasilnya kita dapat 16/35. Dan yang terakhir ini sebenarnya X bar sama dengan MYZ per M sama dengan 128K/105 dibagi 4K/3, kita dapat hasilnya 32/35. Dan materi yang terakhir, variabel acak multiple. Fungsi X, Y, Z adalah fungsi kepadatan probabilitas bersama atau PDF untuk variabel acak X, Y, Z jika fungsi X, Y, Z lebih dari sama dengan 0 untuk semua X, Y, Z di S, dan integral lipat 3 dari fungsi X, Y, Z dx, dy, dx sama dengan 1. Dengan S adalah daerah dari semua nilai yang mungkin untuk X, Y, Z, kemudian probabilitas yang melibatkan X, Y, Z dapat dihitung sebagai integral lipat 3 atas daerah yang sesuai. Nilai ekspektasi suatu fungsi G, X, Y, Z didefinisikan berupa ekspektasi fungsi G, X, Y, Z sama dengan integral lipat 3 fungsi G, X, Y, Z, fungsi F, X, Y, Z, dx, dy, dx. Dengan modifikasi seperlunya. Pembahasan ini berlaku pada pasangan atau n-tuple variabel acak. Nah, di sini ada contoh soalnya. PDF bersama untuk variabel acak X, Y, Z adalah berbentuk fungsi F, X, Y, Z sama dengan setengah 0. Jika X-nya kurang dari 0 dan kurang dari 2, Y-nya kurang dari 0 dan kurang dari X, Z-nya kurang dari 0 dan kurang dari 1. Kita tentukan yang A, P, Y kurang dari X per 2, dan B, ekspektasi Y. Yang A, kita perhatikan bahwa Y kurang dari sama dengan X per 2 jika dan hanya jika X, Y berada dalam daerah bayangan R dari gambar dan Z kurang dari 0, kurang dari 1, jadi P, Y kurang dari sama dengan X per 2 sama dengan integral pertama batas 0 sampai 2, integral kedua batas 0 sampai X per 2, integral 3 batas 0 sampai 1, setengah dx, dy, dx, integral pertama 0 sampai 2, integral kedua dengan batas 0 sampai x per 2, setengah dy, dx sama dengan integral dengan batas 0 sampai 2, x per 4 dx sama dengan x pangkat 2 per 8 dengan batas 0 sampai 2, kita dapat hasilnya setengah. Terus yang B, ekspektasi Y adalah ekspektasi Y sama dengan integral lipat 3 Y fungsi X, Y, Z, dz, dy, dx sama dengan integral pertama dengan batas 0 sampai 2, integral kedua dengan batas 0 sampai X, integral ketiga dengan batas 0 sampai 1, Y per 2 dz, dy, dx. Kita peroleh hasilnya
yaitu 2/3. Baik, selanjutnya ada latihan soal. Ini ada yang pertama, yang bawahnya ada yang kedua, dan slide berikutnya ada latihan soal yang ketiga. Ya, untuk soal yang pertama ini itu eksplisit ya, integral lipatnya ya. Nah, tapi yang kedua, sketsakan benda pejalnya ini lumayan ya. Kuncinya udah dibuat oleh kalian ini. Udah belum, Fir? Sudah ada, Pak. Ada. Cuma 2 ya soalnya ya? Ada 3, Pak, sama yang ini. Oke, coba sebelumnya dulu. Itu fx,y,z-nya apa? Yang nomor 2. Cuma diminta itu ya, integral berulangnya apa gitu ya? Tanpa perlu diketahui fx,y,z-nya ya? Tidak disuruh menghitung ya? Gimana? Gitu, Fir? Kan kalau soal yang kedua ini, itu bisa langsung saya buat nggak? Misalkan batas terakhirnya itu pasti DY gitu nggak? Batas tengahnya bisa DX, bisa DZ ya? Gitu. Gimana coba kalian kalau melihat soal kayak gini, cara mengerjakannya gimana nih? Kalau yang nomor 1 kan DX ya, berarti tinggal diintegralkan saja tuh sin X per Y itu terhadap X ya. Nanti hasilnya diintegralkan lagi terhadap Y. Itu baru nanti yang terakhir terhadap Z gitu. Coba penjelasannya gimana nih? Kalau kelompok ini melihat soal yang nomor 2 lah misal ya. Kalau yang pertama kayaknya langsung aja ya, tinggal masukkan saja batas-batasnya ya. Gimana itu Vira, Rafina atau Ilham? Yang nomor 2. Untuk urutan pengintegralannya kan bisa ditentukan dari yang peubahnya paling banyak itu yang integral paling dalam. Ya, yang mana? Ini soalnya batas S-nya itu kan X-nya dibatasi oleh 0 akar Y, Z-nya dibatasi 0 3/2X. Nah ini bisa ditukar-tukar nggak melihatnya ini Ilham? Kalau menurut saya yang paling penting itu integral terluarnya dari itu adalah yang Y, yang 0 sampai 4. Soalnya kan konstan. Betul. Nah terus yang dalamnya gimana? Bisa ditukar terhadap DX dulu, baru DZ, atau terhadap DZ dulu, baru DX gitu? Ini untuk benda pejalnya maksudnya sketsa dengan batas S yang tercantum ini atau bagaimana?
Iya Pak, dengan batas yang tercantum yang ada di sini. Oke. Ah, coba kalau kalian sudah buatkan jawabannya, coba sketsa gambarnya ada nggak? Ada nggak coba? Ada jawabannya coba yang nomor 2 ini. Nanti soal integral lipat ini agak-agak masalah ya, khususnya untuk jenis soal yang dia secara implisit ya, batasnya itu belum kelihatan. Jadi Anda harus definisikan dulu. Kalau yang integral pertama itu kan kelihatan langsung gitu ya. Jadi wanti-wanti ya, disiap-siap ya, Anda harus belajar bagaimana sih mendefinisikan integral. Batas integralnya ya, untuk integral lipat 3 ini ya. Udah ada jawabannya, Fir? Ilham, Rafina, yang nomor 2. Gambarnya, sketsa gambarnya ada. Bapak sebentar mau di-share screen sama Ilham. Ya, oke, silakan. Ya, ini mohon maaf kelompok berikutnya karena waktu mungkin nggak ini ya, nggak jadilah sekarang. Nanti disambung aja pertemuan berikutnya ya. Ya, saya perlu beri penekanan di lipat 3 ini supaya Anda juga lebih apa namanya, lebih ajak ya, lebih komprehensif dalam memandang bahwa integral ketika dia muncul lipat gitu ya, ya dalam hal ini lipat 3, apa sih konsekuensi geometrisnya yang mungkin bisa kita maknai gitu ya. Kalau konsekuensi analitiknya kan ya Anda definisikan batasnya, kemudian dihitung berdasarkan konsep pengintegralan yang sudah dipelajari gitu ya. Tapi kalau geometrisnya ini kira-kira apa gitu ya. Gambarnya mana? Itu. Gambarnya mana gitu? 14, 15? Nomor 14 Pak. Nah, gambarnya bisa kayak gitu gimana harus diceritakan ya nanti ya. Kira ya. Oh, ada segitiganya pula di situ ya. Itu apa sih? Kue lebaran bukan ya? bentuknya bukan apa ya? Ya, gimana lah mengkonstruksi gambarnya itu lebih penting ya. Jadi kalian ketika ada batas S-nya begini, ada batas S-nya begitu, itu kok gambarnya bisa kayak gitu ya. Nah, itu soal nomor 15 tuh apa tuh? Gambarnya bendanya seperti itu ya. Ada alternatif jawaban batas. Nah, ya, jadi masing-masing dari Anda bisa jadi ketika melihat suatu masalah, mana urutan yang lebih mudah ya buat Anda, DY, DX, DZ atau yang lainnya gitu ya. DZ, DX, DY ya. Nah, itu kan pertanyaan saya tadi kan itu X batasnya 0 akar Y, Z batasnya 0, 3X per 2. Kalau misal diputar ya urutannya, itu pengaruhnya bagaimana? Ingat ya, ketika DZ berarti kan proyeksinya ke XOY. Ya, proyeksinya ke XOY. Jadi benda itu diproyeksikan ke XOY kan bentuknya seperti apa tuh ya? Ada parabola gitu ya. Kalau kita lihat di bidang XOY, kemudian ada batas garis Y94 gitu kan. Itu proyeksinya ke bidang XOY. Tapi kalau urutannya ya berubah misalkan menjadi DX, DZ gitu ya. Kan kalau DY tadi udah sepakat tuh 0 sampai 4 selesai. Tapi kalau DX berarti kan itu proyeksinya ke bidang DX apa? DX ke bidang apa? Fir apa Fir? Kalau DZ ke bidang XOY. Kalau DX ke bidang apa? YOZ. YOZ. Nah, kalau bidang YOZ, sebentar itu yang bagian belakangnya nempel nggak ke bidang YOZ itu? Kayaknya enggak ya, soalnya kan garisnya miring itu ya. Kayak miring ya, atau apa? Gimana itu gambarnya ya? Atau nempel ya di bidang YOZ itu ya?
Jadi kalau Anda melihat dari mata Anda arahnya dari Z positif memandang ke bidang XOZ, itu kan di bidang XOY itu, kan ada kurva melengkung ya, parabola kali ya. Parabola dipotong dengan garis Y sama 4 gitu kan. Tapi kalau Anda melihatnya proyeksinya YOZ, mata Anda dari bidang X positif ya. Nah, itu lengkungan yang atasnya tuh nempel nggak di bidang YOZ gitu ya. Ya maka dari sini lagi ngaji belum nggih. Bentar. Aku rapat ya nanti. Nggih, monggo Bu Kari. Nah, jadi kalau bendanya kayak gini ya memang ini pentingnya visual geometrisnya ya. Ketika kita bisa membuat sketsa, ya di sini yang paling mudah memang ke XOY dulu ya. Jadi DZ yang pertama dulu, integral paling dalamnya gitu. Ya. Gitu ya. Jadi ada alasan secara geometris kenapa kita bisa memilih integral dalamnya itu DZ dulu atau DX dulu atau DY dulu. Memang agak jarang kalau XOZ ya. Agak jarang ya DY dulu gitu. Tapi bisa jadi tergantung bendanya juga gitu. Yang contoh 15 itu kan ya, tuh yang di bawah tuh bendanya itu kan nempel semua itu di bidang YOZ, di bidang XOZ, di bidang XOZ gitu ya. XOY, YOZ dan XOZ. Itu ada 6 kemungkinannya bisa gitu ya. Hasil proyeksinya semua segitiga pula gitu ya. Nah, ini bisa menjadi soal menarik kalau itu pakai 6 variasi perubahan urutan integral gitu ya. Nah, Anda bisa cek gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalian eksplorasi ya dari satu soal, apa nih kemungkinan pengembangan soalnya. Coba bikin soal sendiri, justifikasi jawaban Anda. Ya, ketika memang contoh yang tadi yang di awal paparan itu dengan 6 variasi akan didapatkan hasil yang sama. Nah, itu dilakukan gitu, bukan ditebak gitu ya. Teoritisnya begini, enggak. Iya, secara teoritisnya begitu, tapi secara teknisnya Anda buktikan. Oh iya, benar hasilnya gitu ya. Gitu ya. Jadi soal ini untuk soal yang pertama dan yang kedua terbayang. Nah, untuk yang ketiga tadi probability-nya coba. Slide-nya balik lagi coba Fir, yang tadi Fir. Yang awal Fir. Nah, slide sebelumnya coba Fir. Jadi ada makna baru ya. Coba terus. Bukan latihan soalnya, slide-nya. Yang tadi dijelaskan Rafina itu. Terus. Slide sebelumnya. Nah, ini ya. Jadi kekhususan bahwa kalau hasil lipat 3S-nya adalah sama dengan 1, maka ini disebut sebagai PDF ya, probability density function. Fungsi kepadatan probabilitas ya. Probability density function. Fungsi kepadatan peluang ya, fungsi padat peluang. Ya. Ini Anda kalau di statistik nulisnya apa nih? Fungsi padatan peluang atau PDF atau apa ya. Jadi konsisten aja nanti ya terjemahnya mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ada juga CDF ya, cumulative distribution function gitu ya. Nah, ini kan keren nih, coba lihat ya. Integral F dV gitu ya. Sama dengan 1. Bisa ya? Iya, kalau dia nilainya 1, berarti dia adalah PDF. Loh, itu kan sama dengan integral biasa tuh, integral F dx. Sama dengan 1 ya. Itu kan fungsi lonceng tuh ya. Fungsi normal ya. Nah, gitu ya. Jadi matematika dan statistik ini teman baik ya, sahabat sejati ini ya. Jadi kalian memandang statistik dari sisi matematiknya itu juga penting gitu. Jadi orang statistik belajar matematikanya di bagian ini, dan nanti Anda juga belajar statmat ya, statistika matematika itu dari sisi yang seperti ini gitu ya. Jadi ini powerful sekali ya konsep integral ini ya. Ya ketika dikembalikan ujung-ujungnya menghitung integral ya itu sisi teknis lah ya. Tapi sisi konsep kan Anda bisa melihat begitu menariknya ya konsep integral ini. Dengan modifikasi seperlunya, pembahasan ini berlaku untuk pasangan atau n-tuple variabel acak ya. Jadi bisa tuh dikembangkan
integralnya nggak cuma 3, bisa beberapa gitu ya. Oke, slide berikutnya coba. Contoh soalnya lihat tadi ya. Tadi dijelaskan. Nah, ini ya, PDF bersama gambarnya itu F kecilnya itu ya, bentuknya ya. Itu yang sebelah kanan gambar apa sih? Bukan gambar F kecilnya ya, itu gambar daerah pengintegralannya ya. Ya, R biru-biru itu gitu ya. Bentuknya seperti itu. Jadi kalau gambar fungsinya, itu kan di R4, dimensi 4 ya. Itu nggak bisa digambar gitu. Ya, tapi menghitungnya bisa. Tentukan A, P, Y besar kecil sama dengan X per 2 dan ekspektasi Y. Nah, itu teknisnya begitu ya. 0Z1, Y-nya lebih kecil dari X per 2, ya itu nggak ada gambar, nggak ada keterangan gambarnya ya. Lebih kecil dari X per 2 tuh yang mana? X per 2 itu garis miring yang di tengah itu ya. Betul. Terus yang biru-biru itu daerah yang diarsirnya itu ya, bayangan R-nya ya. Ya udah, dari situ bentuk P, Y kecil sama dengan X per 2 didefinisikan sebagai integral lipat 3. Gitu ya. Nah, Anda kalau di statistik mungkin nggak sampai integral lipat 3 ya, tapi di kalkulus sampai lipat 3 nih bentuknya seperti ya. Iya, karena kita semesta pembicaranya sedang bicara tentang lipat 3 gitu ya. Dan ini bisa juga gitu, lipat 2, lipat 3 atau integral tunggal gitu untuk mendefinisikan variabel acak ternyata bisa gitu. Ya, pokoknya powerful banget lah gitu ya. Mudah-mudahan dengan ini Anda semakin semangat ya belajar matematika gitu. Bersyukurlah masuk di prodi matematika. Ada banyak hal menarik yang Anda bisa pelajari. Susah iya, susah gitu ya. Tapi dengan belajar perlahan-lahan insya Allah didapat ya maknanya kayak gitu. Nah, soal latihannya tadi mana? Saya tidak katakan matematika itu ini ya, gampang dikerjakan gitu, enggak. Kita harus mikir juga gitu ya. Walaupun si tokoh matematikawan itu, John von Neumann itu ya, itu bilang kalau ada yang mengatakan matematika itu susah, mereka belum menyadari bahwa kehidupan itu jauh lebih susah gitu ya. Iyalah, saya percaya deh gitu ya. Nah, ini kan relatif sama ya. Find each of the following, K-nya PX lebih dari 2 dan EX-nya. Nah, ini jenis soal yang agak berbeda dibanding contoh soal yang tadi ya. Tapi prinsipnya sama ya. Jadi PX lebih dari 2 itu kalau secara konsep PDF itu apa gitu ya. Ekspektasi X juga kan tadi rumusnya juga ada gitu ya. Oke, ini lipat 3 Kartesius. Aplikasinya sampai sini ya. Nanti untuk yang bola dan tabung ya. Itu bola tabung satu kelompok ya, Fauzan? Iya, Pak. Satu kelompok ya, Fauzan. Tabung dan ini bola. Aduh, terpisah, Pak. Integral tabung satu kelompok, integral bola satu kelompok. Oh, terus perubahan variabel juga terpisah. Kalau perubahan variabel Enggak ya? nggak ada, Pak. Oh iya, di RPS-nya nggak masuk ya, tapi ya oke, itu nanti dipelajari bersama aja ya, dilihat bareng-bareng dulu gitu. Jadi nanti pertemuan berikutnya itu ya, dua kelompok penjelasan tabung dan bola ya, dimana melihat fenomena integral lipat 3 dari koordinat, dari 2 koordinat itu ya. Baik, mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini ya. Latihan soalnya ini silakan dicoba. Kalau ngambil dari buku silakan. Nanti kelompok ini juga boleh menampilkan jawabannya gitu ya. Tapi kalian jangan terhenti sampai sini ya. Artinya sudah mendengarkan paparan dan latihan soal 1-2. Ya kalian harus perdalam dengan mengerjakan soal-soal yang ada di buku gitu ya. Mandirinya harus ditonjolkan ya. Diskusi kelompok ya. Diskusi kelas. Ya, tanpa sepengetahuan saya juga silakan kalian bikin Zoom sejam membahas 2-3 soal, nanti kapan lagi gitu ya. Oke, cukup ya. Terima kasih, silakan ditutup kelompok ini paparannya.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Semoga manfaat dari presentasi ini bisa kalian rasakan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri plus ya untuk kelompok ini. Ya, recordnya matiin dulu.